Mas Dani yang ngechat saya ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu, Masnya ini datang ke saya karena ada apa? Karena ada suatu kondisi. Sebelum itu saya ingin tahu Mas ini orang mana? Saya orang baru. Orang Waru. Kesibukannya Mas itu Mas sekarang kerja, Mas itu kerja, kuliah, atau masih sekolah? Saya kerja. Kerja. Mas kerja di mana sekarang? Saya kerja di kantor Oh iya, di Surabaya. di Surabaya. Ya. Sampean itu kerja itu PP atau bagaimana? Ya, saya kerjanya PP. PP pulang pergi ya? Iya. Tadi Mas mengatakan Mas itu ada problem. Nah, problemnya masalahnya itu di mana? Problemnya itu masalah di jarak jauh, ya. Jarak tempuh jauh. Waktu dari rumah ke kerjaan. Iya. Sampai-sampai saya itu jarak jauhnya itu lebih ke kecapean. Nah, jadi kecapean ke kerjaan. Jadi kerjanya itu nggak berformal. Memang di jam kerja itu berapa jam? Jam kerjanya dari jam 7 sampai ke jam 3. 3 sore ya? Iya. Dan itu berarti Mas itu pakai motor ya? Pakai motor ke ruang kerja? Iya, pakai motor. Tidak ada keinginan untuk ngekos atau bagaimana? Ya, awalnya saya sendiri sudah punya keinginan untuk ngekos atau kontrakan yang dekat-dekat Surabaya itu agar bisa memanage waktu sekaligus menghemat tenaga juga agar kerja saya lebih fokus dan performa gitu kan. Tetapi dari pihak keluarga setelah mendiskusikan sama keluarga sama saudara, Ya, keduanya tidak boleh, tidak membolehkan. tidak membolehkan untuk saya ngekos. Alasannya dikarenakan saya diinginkan di rumah, kemudian masih ada uang untuk bensin atau sama uang untuk bensin. Ya, setelah saya mungkin sebagai pekerja saya juga pengen mandiri toh. Iya. Jadinya saya juga pengen ngekos sama kontrak, tidak mengandalkan orang tua, uang orang tua juga ya kan. Dari situ ya alasan dari orang tua juga biar enggak apa namanya enggak terlalu keluyuran. Ya, jadi sangat sayang gitu sama anak. Tapi dikala mereka tidak memperbolehkan Mas untuk ngekos, itu tidak sampai kayak marah-marah atau apa, sampai marah-marah? Bagaimana? Sampai kalau orang tua sendiri itu enggak. Kalau saudara seperti Pak Ale itu lebih marah-marah. Jadi yang kayak seolah-olah Pak Ale saya itu menganggap saya anak sendiri, makanya dia lebih marah gitu ya. Bawaannya kadang marah, kadang nasihatin, kadang juga biasa aja gitu. Oke, boleh tidak saya tahu bagaimana perasaannya Mas dikala Pak Le itu marah-marah waktu tidak memperbolehkan ngekos? Soalnya dari Mas kan mengucapkan sendiri bahwa untuk yang tidak memperbolehkan Mas itu ngekos di dekatnya lokasi Mas kerja itu memang pihak keluarga seperti ayah dan ibu. Namun di sisi lain Pak Le dan Bu Le juga ikut serta di sana, dan Pak Le dan Bu Le itu sampai marah-marah ke Mas. Gimana perasaan Mas di kala itu? Waktu itu stres, lebih ke stres karena ada tugas dari kantor ya kan. Kemudian sama apa namanya, ketika saya mengajukan keinginan untuk ngekos itu ketika pulang kerja, jadi kan capek dan ya ketika kemarin saya juga agak marah gitu.
ya marah cuma saya memendam gitu. Jadi setelah marah itu saya memutuskan agar gimana caranya nggak marah gitu kan. Iya. Jadi saya keluar nonton atau keluar sendirian gitu. Hmm. Boleh Mas untuk praktekkan, kasih tahu boleh kepada saya pandangan saya dan Ya. apa yang diucapkan dilanturkan oleh Pak Le dikala Pak Le itu tidak memperbolehkan Mas untuk ngekos di lokasi terdekat di pekerjaan Mas. Jadi Mas akan memperagakan juga apa yang diucapin Pak Le dikala misalkan memang Pak Le itu marah-marah seperti yang Mas ucapkan, marahnya Pak Le itu bagaimana dan Mas juga itu bagaimana dalam menjawab ucapan Pak Le. Apakah Mas juga terbawa emosi atau bagaimana? Nah, jadi Mas juga akan menjadi diri Mas di saat itu dan Mas juga akan menjadi diri Pak Le. Oh iya iya. Jadi ketika saya datang itu ketepatan perkumpulan keluarga. Ya. Di situ saya bilang, ya dulu saya mau ngekos karena sekian gini gitu kan. Tadi saya jelaskan. Kemudian kalau tanggapan dari orang tua itu sangat sederhana. Kenapa? Lebih baik ke di rumah saja. Kalau dari Pak D sendiri itu sebenarnya biasa, cuman saya mendebat. Jadi gimana sih bentukannya awal mula akan terjadinya memang Mas itu tidak kuat dari omongannya Pak Le. Coba Mas peragakan menjadi Pak Le di bagian sini. Nah, geserin. Jadi pada saya bilang gimana ketika saya menjelaskan mengajukan kalau saya ingin ngekos, Pak Le saya bilang gini, gimana mau ngekos, mau jadi anak apa, orang di Surabaya di sana pergaulannya terlalu bebas gitu. Terus juga Pak Le juga khawatir, tidak hanya orang tua kamu yang khawatir, Pak Le juga khawatir, tante juga khawatir, semuanya juga khawatir. Kalau emang kamu mau kerja, jangan pilih ngekos karena pergaulannya di sana lebih berbahaya. Nggak pengen saya menjadi kepingin Anda atau namanya Pak Le itu kan bilang ke anaknya orang tua saya, itu namanya Sepupu kamu gitu. sepupu ya. Nah itu nggak mungkin langsung membiarkan gitu. Jadi harus ada perhitungan untuk ngekos itu. Jadi ketika itu aku langsung nggak mau gitu. Mas untuk jadi diri Mas kan sekarang Mas jadi Pak Le. Ya. Untuk jadi diri Mas kembali Mas geser-geser gitu. Jadi Oh, gantian iya. apa yang diucapkan biar saya juga mengerti bagaimana apa gerak geriknya tangan ataupun rautnya Pak Le juga itu dan bagaimana bentukannya Mas dikala Mas menjawab Pak Le itu sudah marah-marah Iya. sudah tidak tahan sebab Mas itu sudah mulai bergejolak di sana gitu. Oke. Ketika Pak Le bilang begitu ke saya nih, saya bisa begini. Kok nggak boleh? Saya bisa menjaga diri, kita bisa jauh dari pergaulan. Walaupun memang dari kakek nenek saya itu menjaga banget, karena memang dia sangat disiplin, sangat menunjukkan etika moral kan dalam bermasyarakat. Takutnya nanti kembali ke masyarakat moralnya rusak gara-gara pergaulan tadi. Saya bilang ini, saya itu tidak bisa bertanggung jawab, saya juga bisa menjaga diri, saya juga bisa membatasi pergaulan dengan teman-teman saya. Nah, itu juga yang notabene Surabaya tercap atau
diklaim sebagai orang-orang yang apa agak nakal yang generasi sekarang gitu, dari orang sekarang gitu. Setelah itu saya praktikkan balik Ya, saya tuh balik saya bilang gini, kamu nurut apa enggak itu? dengan nada yang keras. Iya, kamu nurut apa enggak? Kamu buat pembangunan. Ingat ya, kamu nggak boleh dia-diatin keluarga kita. Nggak boleh. Kalau emang kamu bilang gini, belum tentu apa yang kamu bilang ini tercapai gitu. Iya, Belum tentu terwujud. Pasti ada kelalaian dari kamu sendiri gitu kan. Saya mengatakan sendiri. Di situ saya mengatakan, duh, ya udah kalau nggak mau, aku nekat. Aku bilang gitu. Karena aku pengen ngekos itu karena ada manajemen. Saya pengen manajemen waktu saya gitu kan. Agar di kantor sendiri saya nggak kecapean, kerja saya lebih performa. Nah selama saya PP saya lebih kecapean. Jadi dari kecapean itu tugas-tugas yang dikasihkan oleh manajer dia office sana Ya. orang sana itu lebih terlalu ada melenceng dari apa yang diterima tugas saya, kerjaan saya itu terkadang biasa sih, terkadang tidak. Pertama pendataan, Iya, iya. jadi banyak yang terjadi kesalahan karena kecapean. Oke, dari situ Pak saya kembali begini ya. Nah balik saya gini mentak gitu. Bentar ya. Iya. Mana aja dia sama orang itu, dia sama keluarga. Karena dia seolah-olah walaupun Pak Desa itu adalah adik dari orang tuaku, adik dari ayahku, dia tegas. Kalau orang tuaku yang dari ayahku itu tegas cuman lebih ke kesadaran. Jadi nggak terlalu tegas-tegas amat, bisa memposisikan keinginan anak itu. Kalau memang anaknya itu bantah, dia lebih fleksibel aja. Jadi enggak banyak cakap, jadi kasih apa namanya, kasih saran doang, ada nasihat itu doang. Kalau Pak Le itu tapi lebih membela orang tua tapi dengan kasar gitu. Misalnya kayak meminta, kemudian kayak apa namanya, kamu nanti kapan juga tak gimana ya dan sebagainya ya kayak gitu. Nah ketika itu saya sendiri bukan langsung apa namanya memilih pilihan, tapi saya lebih ke arah menghindar. Jadi, saya menghindari apa namanya tindakan itu. Nah Pak saya langsung memanggil, mau mana Bang? Udah mati saya. Oh, merasa bodoh amat Iya. dari apa yang diucapkan sama Pak Le. Iya. Namun di kala itu, apakah Pak Le mendatangi Mas lagi saat Mas dipanggil memang tidak nyaut, tidak berbalik badan untuk saling sapa dan memberi nasihat, memberi pengertian atas marahnya Pak Le itu apa? Maksudnya bagaimana? Ada itu saya keluar dari pagar ya rumah, ditarik tangan saya, ditarik seperti itu. Saya itu aslinya mencegah, karena itu bukan melarang banget, tapi saya juga perhitungkan. Halo, Ranggi. Iya. Kenapa kok Pak Red tidak mau namanya ngekos gitu. Jadi dari situ terus ketika saya tarik, jadi pertanyaan saya yang digenggam sama Pak Red saya tarik. Jadi pertama saya mau kopi, dan saya nongkrong sendirian.
Namun dikala Mas nongkrong, apa yang Mas rasakan? Apakah Mas itu mengerti apa yang Pak Le ucapkan dengan memang Pak Le itu dengan nada yang seperti itu. Namun sebab dengan adanya ucapan dari Pak Le dengan keadaan yang tegas ya, yang diucapkan kepada Mas, apakah Mas itu berpikir ulang atau bagaimana? Setelah kejadian itu saya nongkrong Ya, saya berpikir gimana, kenapa ya kok saya selalu dilarang gitu ya, hanya hal yang enggak sepatutnya terjadi ya terjadi. Contohnya kayak saya izin ke keluar gitu, iya, keluar jauh nih, antar pulau, nggak dibolehin. Tapi akhirnya saya maksa lagi, saya nggak izin gitu. Kan seharusnya dalam keluarga saya harus sekali ajukan izin gitu kan kalau kemana-mana gitu. Nah dari itu aku dalam keadaan marah, masih marah ya, masih nggak terima dengan ritme bentakan Pak saya. Ya jelas saya nggak terima gitu. Akhirnya ya saya cukup untuk dengan kemarahan itu saya menghilangkannya dengan cara ya main ML dan sebagainya atau scroll di tempat tongkrongan tadi. Terus ketika sudah capek saya berpikir lagi, saya menimbang lagi apakah benar perkataan iya. Karena itu hasil yang Mas terima dari apa yang Mas pikirkan itu bagaimana? Kalau boleh tahu. mau nggak mau saya menerima gitu. Tapi saya juga nggak mau menjelekin keluarga saya ya. Iya, Karena dari apa namanya mantan keluarga gitu, statusnya walaupun apa namanya nggak dinilai oleh sosial, cuman keluarga itu pengen lebih baik gitu, keluarganya lebih baik dari keluarga kakek atau nenek atau adiknya kakek saya gitu. iya, Itu lebih baik. iya. Jadi bagaimana? Apakah Mas telah menyadari sesuatu dan mengambil nilai positif dari hal yang sudah terjadi? Ya nilai positifnya saya menerima, saya mencoba menghargai. Iya, Barangkali di rumah itu udah apa namanya bisa membantu keluarga kita dalam urusan rumah, membantu sedikit, walaupun di sana juga ada pembantu. iya, Nah, saya ya itu nggak apa-apa, saya terima, saya manajemen lagi dari rumah. iya. Namun sekarang Mas sudah membicarakan dari awal hingga akhir, saya memiliki satu kesimpulan yang dimana memang kondisi apapun diri kita, diri Mas secapek apapun, saya paham, saya mengerti. Mas sudah memaparkannya semuanya dan memperagakannya, di mana kondisi Pak Le untuk bicara ke Mas, kondisi Mas yang menerima ucapan Pak Le di kala itu. Memang emosi melawan emosi itu salah. Namun di sisi lain Mas sudah memaparkan ke saya dengan jelas bahwa Pak Le di sini berdiri sebagai pihak salah satu keluarga yang memang patut untuk Mas akui dan Mas redahkan dengan keadaan yang memang berupaya mencegah Mas untuk terjadinya hal konflik dalam keluarga, mencegah. Tadi Mas mengucapkan hal mencegah. Oke, gimana kalau saya nanya ke Mas, awal dari Mas
Mas bicara itu, Mas itu merasakan hal apa? Apakah kayak Mas bicara ke saya awal-awal itu menceritakan ulang kisah ini menimbulkan emosi atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau setelah berpikir tadi, menerima pendapat dari partner, menghargai juga, itu saya nggak terlalu apa namanya sakit hati sih, teringat kembali. Walaupun itu masalah sepele kan, kalau Iya. dilihat orang, masalah persetujuan doang kok diperdebatkan. Emang saya sebelum kejadian itu sama keluarga saya juga sempat sama orang tua sendiri. Jadi kemungkinan ada perasaan sedikit, cuman enggak ketika bercerita. Tapi kalau sudah berlalu ya berlalu. Saya mencoba menerima. Boleh Mas paparkan ke saya satu saja kesimpulan yang ya singkat dari apa yang bisa Mas ambil dari kisah Mas ini? Kesimpulan saya itu, saya nggak ingin keluarga saya itu jelek, Ya, terjadi konflik di antara keluarga saya sendiri. Kemudian saya juga memahami dari keegoisan saya. Egoisme itu adalah suatu keinginan, dan suatu keinginan adalah keegoisan saya sendiri. Mas menyadarinya ya. Oke. Oke, terima kasih ya Kak, Ya, sama-sama Mas. sudah mendengarkan cerita yang benar-benar menurut saya dulu itu adalah sebagai beban. Sekarang ini kemungkinan udah agak terselesaikan dengan menceritakan kepada masa depan, biar tidak mengalami trauma yang dalam juga kan. Kalau gak ingat-ingat terus. Iya, memang di kala itu apapun itu ada tantangan yang kita Mas. Namun untuk perjalanan kita, situasi kita harus memang antusias untuk menghadapinya. Tidak harus mengambil kesimpulan dari sisi negatif terus menerus. Namun akhirilah hal negatif tersebut dengan berpikir positif terhadap seseorang. Itu sangat Terima membantu. kasih ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini langsung balik ya? Terima kasih. Balik. Hati-hati di jalan, mundur. Ya,